wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Fadliana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Ibu Pipit Ristiana Anggraini. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kalasan. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Ibu dan akan melihat proses pembelajaran yang Bu Pipit lakukan di kelas. Nah, kita lakukan percakapan praobservasi tujuannya supaya nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri juga untuk pada saat pembelajaran di kelas nanti. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait dengan praobservasi kita pada kali ini. Nah, yang pertama Bu Pipit, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para siswa pada saat proses pembelajaran nanti? Baik, Bu Vita, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan itu ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan isi baik struktur maupun unsur yang terdapat dalam teks negosiasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengkreasi kalimat yang terdapat dalam teks negosiasi dalam bentuk yang lain. Oh baik, berarti terkait teks negosiasi ya? Betul sekali, Bu Vita. Baik, yang kedua Bu Pipit, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik, terkait dengan teks negosiasi tadi. Ya. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua ya Bu ya, yaitu untuk pengetahuan serta keterampilan. Ya. Untuk pengetahuan berarti nanti peserta didik bisa menganalisis unsur maupun struktur yang ada di dalam teks negosiasi. Kemudian untuk keterampilan nanti siswa membuat konten Bu Vita. Jadi mereka saling berdiskusi, kemudian membuat teks negosiasi, kemudian mereka melakukan take video. Setelah selesai mereka mengunggah di akun YouTube kelas. Menarik sekali ya Bu ya terkait ada konten media pembelajaran tadi. Ya. Yang ketiga Bu Pipit, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Tadi kan ada konten pembuatan video dan sebagainya. Ya. Rancangan pembelajarannya seperti apa? Mungkin terkait strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya Bu Pipit. Ya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensial berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Bu Vita sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik. Dan model yang saya gunakan nanti menggunakan discovery learning. Jadi nanti ada kita memberikan stimulus, identifikasi masalah seperti itu. Kemudian metodenya mungkin saya menggunakan pasti kelompok, tanya jawab, presentasi, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, jadi Ibu akan menggunakan model discovery learning, terus sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan pembelajaran sosial emosional juga di dalamnya. Oke, bagus sekali Bu. Baik, selanjutnya Bu Pipit, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti saat di kelas? Ya, media yang pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di kelas beberapa beragam ya Bu Vita. Mungkin kita bisa menggunakan teks negosiasi, bisa menggunakan video negosiasi baik dari YouTube maupun dari kakak kelas yang lalu. Kemudian ada LKPD, PowerPoint dari Canva, laptop, gawe, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya Bu ya media pembelajarannya. Beragam, bagus. Nah, ini kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Dan di kelas berapa, mungkin jam keberapa, mungkin nanti saya bisa menyesuaikan. Ya, baik, nanti saya akan mengajar di kelas 10 fase E hari Senin tanggal 29 Januari 2024 jam ke 3.45. Oh ya, baik. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi kelas, untuk melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas. Baik Bu Vita. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan praobservasi, nanti tanggal 29 hari Senin kita akan melakukan observasi dan nanti setelahnya kita evaluasi kembali ya Bu ya untuk pasca observasinya. Baik, sebelum kita akhiri percakapan kita Bu Pipit, kira-kira
apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Mungkin dari perbincangan kita pada hari ini, saya akan lebih mempersiapkan media maupun aplikasi yang bisa kita gunakan dalam karena pembelajaran tadi banyak besok. sekali ya Bu. Iya, ya. betul sekali Bu Vita. Baik, terima kasih Bu Pipit atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai berjumpa kembali pada observasi hari Senin tanggal 29 Januari nanti ya Bu ya. Baik, demikian percakapan saya dengan Ibu Pipit Ristiana Anggraini sebagai guru bahasa Indonesia yang akan melakukan kegiatan observasi kita pada hari Senin 29 Januari 2024. Saya akhiri kegiatan pra-observasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Pipit. wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran sampai nanti sore. Ketua kelas? Siapa ketua kelas? Oke, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini yang tidak berangkat siapa? Oke, Iis. Kenapa Iis? Ya anak-anak ya, amin ya. Dan anak-anak juga harus menjaga kondisi badan karena cuaca hari ini tidak menentu ya, kadang panas kadang hujan ya. Oke, sebelum dimulai, kira-kira ada sampah tidak di kiri kanan meja kalian? Ada tidak? Oh, bukan sampah, bukan teman kamu ya. Kalau ada silakan dibersihkan kemudian dibuang di tempat sampah ya. Tapi kalau tidak ada berarti kondisi kelas sudah aman dan nyaman untuk kita belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi pada hari ini ya, materi baru. Kemarin kita mempelajari materi apa? Teks anekdot. Masih ingat tidak teks anekdot itu mempelajari tentang hal apa ya? Oke, menyampaikan kritikan, penilaian, tapi dengan hal yang lucu atau jenaka. Baik ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai materi teks negosiasi. Sudah siap? Ya, berarti anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua ya. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menyampaikan isi, struktur maupun unsur yang terdapat dalam teks negosiasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengkreasikan kalimat dalam teks negosiasi dalam bentuk yang lain. Begitu. Misal kita nanti membuat teks negosiasi kemudian diubah menjadi video ya, kita menggunakan lisan begitu. Sudah paham anak-anak? Ya, terima kasih. Kira-kira kalau ibu bertanya apa itu teks negosiasi, kalian sudah tahu atau belum? Belum tahu? Oke, baik. Sebelum nanti kalian menyimpulkan apa itu teks negosiasi, kita lihat dulu video berikut ya. Dari video yang kita lihat tadi, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang dimaksud dengan teks negosiasi? Ada yang ingin menjawab?
15 ya Pak? Oke Mbak, silakan. Apa itu teks negosiasi? Hah? Teks yang berisi? Yang berisi interaksi sosial yang untuk mencapai kesepakatan. Ya, interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan. Kira-kira kalau misal negosiasinya hanya satu orang bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka negosiasi itu minimal berapa anak-anak? Dua. Kalau negosiasinya itu tidak berhasil, berarti negosiasinya berhasil atau tidak kesepakatannya? Tidak. Maka yang namanya negosiasi itu berarti harus ada lebih dari dua orang ya, atau dua orang saja, dan negosiasinya harus tercapai. Begitu. Sudah paham? Oke, setelah mengetahui pengertian, apa struktur dari teks negosiasi? Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan ya, orientasi. Yang kedua, permintaan. Kemudian yang ketiga, pemenuhan. Selanjutnya yang keempat, penawaran. Yang kelima, persetujuan. Kemudian yang terakhir, oke, pembelian. Terakhir, penutup. Jika semuanya itu berhasil, maka negosiasinya juga sudah tepat, begitu ya. Baik anak-anak, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Sudah saya share di WA group. Silahkan ke kelompoknya masing-masing dan ibu akan memberikan LKPD-nya. Jadi kalian tadi sudah membuat teks negosiasi ya. Kemudian dari teks itu kalian membuat video dan di-upload di akun YouTube kelas kalian ya. Baik, sekarang yang pertama yang akan melakukan presentasi adalah kelompoknya Mbak Arimbi ya. Silahkan maju. Iya, berempat. Silahkan. Ayo Mbak. Ya, silakan Mbak Rimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks negosiasi. Berikut kami akan menampilkan hasil video teks negosiasi.
Tadi pas tesku nggak sempat nyatet ya karena ketiduran. Aku boleh bertanya? Waduh, kalau catatan kimia aku nggak bisa. Aku juga mau pakai buat belajar besok. Ya, nanti aku nggak punya catatan sama sekali loh. Aku juga nggak punya catatan dong. Gini aja, aku foto catatanmu gimana? Ya gak bisa kan ada jawaban PR buat dicocokin besok habis ulangan di dalam catatan itu. Atau gini, aku kirim foto yang di papan tulis gimana? Ya nggak lengkap dong, kan cuma ngasih pokok-pokok. Kalau di catatan kan udah lengkap. Oh iya, kamu aja yang foto, terus bagian jawaban PR-nya kamu cut, lalu kirim ke aku gimana? Ya kalau gitu enakan kamu yang tiduran terus. Besok gak bakal aku ulangin deh, janji please. Aku sekali aja. Yaudah, nanti aku kirim ya. Ya ampun Kyo, makasih banyak ya. Sama-sama. Udah aku pulang dulu, dadah. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Arimbi. Dari hasil teks negosiasi ini kira-kira ada yang memberikan tanggapan atau tidak? Kira-kira teksnya tentang apa ini tadi? Oke, kesepakatannya berhasil atau tidak tadi? Berhasil. Strukturnya sudah lengkap atau belum tadi? Sudah ya. Silakan ditutup Mbak Arimbi. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada salahnya mohon lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk kelompok yang akan presentasi yang kedua adalah kelompoknya Alvina. Silakan Mbak Alvina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami di sini akan menampilkan sebuah video dari hasil teks negosiasi yang sudah kami buat. Silahkan. Silakan menikmati. Alifia, iya, Tina. Jadi apa kabar? Baik. Ya, terima kasih. Saling Ruhin, ya terima kasih. Ada apa pensi? Jadi ini. Waduh. Ya. Oke. Tepuk tangan buat Alvina ya. Tentang apa ini tadi, Nak? Iya. Teks negosiasinya tentang apa? Oke, pembelian jilbab dari harga berapa tadi? Jadinya berapa? 25. Oke, kesepakatannya berhasil? Strukturnya sudah lengkap? Sudah. Ada yang mau menanggapi atau tidak? Belum ada. Silakan ditutup, Mbak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, karena setiap kelompok sudah melakukan presentasi ya, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini?
Ayo, siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Rauf? Tidak ada? Siapa? Boleh Mas Yo. Jadi negosiasi? Jadi negosiasi bisa menjadi suatu solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Oke ya, negosiasi itu bisa kita jadikan untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan. Ada lagi? Alvina? Negosiasi itu bisa menjadi penengah konflik. Penengah konflik ya, untuk mencari kesepakatan ya. Baik ya. Strukturnya terdiri dari apa saja, Mbak? Struktur negosiasi? Dari ada pembukaan, Ada pembukaan, terus permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian. Oke, penutup. Dari sini adakah pertanyaan anak-anak? Belum ada ya, berarti kalian setidaknya sudah mengetahui ya materi mengenai teks negosiasi, dari pengertiannya, kemudian strukturnya, tujuannya seperti apa, seperti itu. Nah, silakan anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian buka kuisis ya. Saya ingin tahu seberapa jauh anak-anak memahami materi mengenai teks negosiasi. Silakan dikerjakan. Apa-apa deh. Oke Kak, kalau kebenarannya pakai Shopee bisa nggak? Bisa Kak. Sudah presentasi dengan baik. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan tadi bisa bermanfaat buat kalian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Vita
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Pipit Ristiana Anggreni SPD sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kalasan dan juga Bapak Anggit Bagus Nugroho MPD sebagai pengajar praktik. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita mengadakan observasi pra-observasi dan juga observasi pembelajaran di kelas Ibu Pipit Ristiana Anggreni. Baik, langsung saja kita mengadakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Pipit, pada kesempatan kali ini kita masih akan berbincang sebentar ya Bu ya. Pada pasca observasi pembelajaran di kelas kemarin setelah Bu Pipit kemarin melakukan observasi dan observasi pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran pada saat observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bu Pipit setelah kemarin mengadakan observasi dan sekarang pasca observasi ini? Karena mungkin belum terbiasa ya Bu Vita ya, jadi agak sedikit tegang dan gugup, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Pipit ya. Baik, bisa diceritakan kembali tahapan-tahapan atau area pengembangan yang mungkin Bu Pipit lakukan kemarin? Ya, untuk tahapan-tahapannya tentunya saya akan membuat perangkat pembelajaran, modul ajar, kemudian ada 2 tahapan. Yang pertama, 2 pengembangan area pengetahuan serta keterampilan. Untuk area pengetahuan sendiri, peserta didik harus bisa menganalisis unsur maupun struktur teks negosiasi. Kemudian yang kedua, area pengembangan keterampilan, peserta didik membuat teks negosiasi baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Untuk lisan sendiri, anak-anak bisa membuat konten, kemudian dari konten itu buat video bisa dimasukkan di akun media sosial kelas tersebut, baik di Instagram atau bisa di YouTube kelas masing-masing. Ada teks juga? Iya. Oh, ya. Gitu. Baik, jadi ada 2 area pengembangan ya Bu ya, Iya. untuk pengetahuan dan keterampilan tadi ya. Iya. Menurut Bu Pipit, apakah kemarin sudah berhasil dilaksanakan dua-duanya menurut Bu Pipit? Menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Bu, tapi pasti setiap proses pembelajaran itu masih ada kekurangannya. Kira-kira kemarin apa Bu kekurangan yang Bu Pipit rasakan pada saat observasi? Kekurangannya mungkin itu juga dirasakan oleh Bapak Ibu guru semua, yaitu beberapa siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau siswa ada yang aktif mengerjakan, tapi ada juga masih ada siswa yang pasif gitu. Jadi kalau tidak diajak untuk mengerjakan, mereka tidak mengerjakan. Oh begitu ya, jadi ada yang terlibat aktif tapi ada juga yang pasif. Nah kira-kira kalau ditelisik penyebabnya, kenapa Bu Pipit kira-kira mereka seperti itu? Kalau menurut saya mungkin ketika membagi kelompok itu terlalu banyak, dalam satu kelompok itu terlalu banyak peserta didik gitu. Jadi mungkin untuk tahapan selanjutnya saya bisa mengurangi sedikit jumlah siswa dalam setiap kelompok itu. Kemarin itu ada yang 4, ada yang 5 ya. Jadi ya tidak. Jadi yang siswa aktif mengerjakan, yang tidak ya kalau tidak diajak hanya pasif, tidak melakukan apa-apa gitu. Ya. Baik, berarti rencana Bu Pipit ke depan akan mengevaluasi kembali pembentukan kelompok tadi ya, supaya jumlahnya kondusif dan semuanya bisa aktif terlibat dalam diskusi tersebut ya. Baik, dari beberapa catatan hasil observasi saya Bu Pipit, kemarin sudah semuanya terlaksana secara umum, sudah teramati dan terlaksana dengan baik. Ada beberapa catatan sedikit itu pada saat awal kemarin untuk KSE mungkin belum begitu nampak. Misalnya bisa diselipin dengan speaking, dengan misalnya lagi teknik stop dan macam-macam ya. Banyak sekali untuk teknik KSE itu. Dan juga untuk tadi sama seperti yang Bu Pipit bilang tadi, untuk keaktifan atau keterlibatan siswa dalam diskusi ada yang aktif banget dan ya tidak merata seperti itu. Nah baik, berarti itu menjadi rencana ke depan Bu Pipit ya, untuk mengevaluasi untuk pembentukan kelompok itu tadi. Nah kira-kira
kapan Bu Pipit akan melaksanakan atau menerapkan rencana Bu Pipit itu tadi? Untuk waktunya mungkin secepatnya Bu Vita. Jadi nanti akan saya lihat dulu jadwalnya, kira-kira di waktu pas yang mana yang bisa saya gunakan gitu. Kalau untuk minggu ini sepertinya belum mungkin ya, karena kita masih melakukan asesmen SMART di tengah semester ya. Baik, baik Bu. Jadi mungkin untuk di minggu-minggu depan setelah pelaksanaan ASTS ya Bu ya. Nah yang terakhir ini Bu Pipit, kita untuk refleksi bagaimana perasaan Bu Pipit setelah kita melakukan proses coaching ini. Perasaan saya sudah lega, plong gitu ya, sudah melaksanakan ini, dan hal-hal yang mengganjal atau berpermasalahan itu bisa kita diskusikan bersama. Jadi antara coach dan coach itu bisa saling menghargai, kemudian saya mengalir dalam proses ini, jadi ya sudah plong gitu kan. Ya, Bu, ya. Lega ya. Oke, alhamdulillah Bu Pipit. Baik Bu Pipit, terima kasih banyak atas kesediaannya, kehadirannya untuk kegiatan mulai dari pra observ sampai pasca observasi ini ya Bu Pipit. Semoga apa yang Bu Pipit rencanakan tadi bisa terlaksana pada masa-masa yang akan datang. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Pipit ya. Baik Bu Pipit, untuk pertanyaan selanjutnya kita ke refleksi dari yang kemarin atas keberhasilan dari proses pembelajaran kemarin, dari indikator-indikator keberhasilan. Mungkin menurut Bu Pipit, apakah hal tersebut sudah berhasil atau sukses dilakukan kemarin? Ya. Menurut saya sudah berhasil Bu Vita. Jadi anak-anak itu bisa menganalisis teks negosiasi yang diberikan. Jadi anak-anak bisa menganalisis struktur teks negosiasi, bisa menganalisis unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Kemudian dari hasil sendiri anak-anak membuat teks negosiasi dengan baik dan juga bisa memvideo teks itu juga dengan baik gitu. Mengupload juga ya? Mengupload juga, iya. Jadi semuanya sesuai dengan indikator ketercapaian awal ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Nah selanjutnya mungkin ke depannya ada lagi yang ingin Bu Pipit kembangkan atau Bu Pipit ingin di proses pembelajaran selanjutnya, mungkin Bu Pipit ingin direncanakan ya mungkin untuk medianya mungkin anak-anak bisa membuat teks itu kan kemarin hanya dengan biasa ya Bu ya, mungkin bisa menggunakan Canva segala macam atau mungkin menggunakan aplikasi lainnya yang bisa dikembangkan dalam media pembelajaran. Ya mungkin bisa juga ini kan kemarin untuk baru video sama teks, bentuk teks ya, mungkin bisa dalam bentuk suara juga, podcast. Oh ya, bisa. Jadi untuk pengembangan ke depan mungkin di media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Ya. Baik Bu Pipit, terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang Bu Pipit rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik ke depannya ya. Saya tunggu kabar baiknya. Ya. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Anggit untuk memberikan umpan balik refleksi atas percakapan kami tadi pasca observasi untuk kegiatan observasi yang kemarin sudah selesai kami laksanakan. Baik, terima kasih Bu Wita, Bu Pipit. Terima kasih untuk waktunya. Jadi selama pelaksanaan pasca observasi ini, saya melihat proses coaching dari Bu Wita ke Bu Pipit itu sudah sangat baik, berlangsung dengan apa yang seharusnya. Dilihat dari tadi ada pertama sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan. Kemudian tadi menanyakan juga tidak ada menggali berhasil atau tidak. Kalau berhasil apa indikatornya? Itu tidak ada. Selain itu tadi terkait tentang data-data yang sudah dilakukan itu observasi kemarin itu apa saja itu sudah dikali dengan sangat kompleks sekali. Dan yang terakhir tadi juga tidak lupa menanyakan ini apalagi yang ingin dikembangkan. Jadi itu memang sangat penting dilakukan dalam proses coaching. Dan tadi juga Bu Vita sudah melakukannya itu benar-benar tidak memberitahu tapi menggali apa yang coaching ini lakukan. Jadi coaching bisa menemukan sendiri apa yang akan dilakukan ke depan dan sebagainya. Selamat untuk Bu Vita dan Bu Pipit. Semoga nanti yang sudah direncanakan pengembangan ke depan bisa tercapai. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Anggit atas umpan balik dan tanggapannya yang diberikan untuk kegiatan pasca observasi ini. Baiklah, demikian kegiatan supervisi akademik telah selesai dilakukan dan percakapan pasca observasi juga telah selesai dilakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipit Ristiana Anggreni dan juga Bapak Anggit Bagus Nugroho.
Semoga kita bisa melaksanakan, merealisasikan apa yang kita rencanakan tadi dan bisa membawa bermanfaatan buat murid-murid kita ke depannya nanti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.